mu'lima lan kinawruan minhu sing qauluhu falawra al jahilul alimah yaf'alu apa annaman satune wong kana kang ana sapa man iku min ahli ijtihadi saking ahong ahli ijtihad lam yajuz iku ora nang lau maring man apa yaqul lidain taklid sapa man wa yarahu ing salene man kamana bah kaya oleh ngilingaken alaihi ing ngatasi annaman kana min ahli ijtihad sebab sunib alaihi ngatasi annaman kana ila akhiri qawli kulan dari musannib walaysa lil alimi lan arana iku nang kedung kang alim ilmu mujtahid iki kang ahli ijtihad apa ya qol lida enta taklid enta manut sapa mujtahid wa yarau ing salane mujtahid litamakkunihi karena kongange mujtahid minal ijtihad ing ijtihad hadza udaikilah adamul jawaz taklid lil mujtahid wa siada iku asahihu qaul kang sahih wagiran dan lakan yajuzunang apa taklid dari keterangan itu maka diketahui bahwa orang yang sudah ahli ijtihad itu dia itu tidak boleh ikut kepada orang lain, harus independen, harus cari sendiri hukum sebagaimana diingatkan oleh Imam Haramain hal itu dengan kata-kata beliau tidak boleh orang alim itu maksudnya adalah mujtahid bertaklid kepada selain mujtahid, artinya kepada mujtahid lain, karena mujtahid ini bisa berijtihad. Pendapat ini ketidakbolehan mujtahid bertaklid pada ulama lain itu adalah pendapat yang benar. Ada yang berpendapat boleh walaupun sudah mampu berijtihad, bertaklid boleh. Taklidu utek kagaran taklidiku qabulu qaulil qaili nerimo pengucap yang kang ngucap bila hujjatin kan tanpa hujjah idguruha kang nutur sabaq ilha ing hujjah alhamdulillah wala hada monggo nurut ingat dasi ikilah monggo ingat ikilah ta'rif taklid qabulu qaul qail ya qabulu qaul nabi utawi nerimo dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fima indan barang yat guru kang nutur sapa kanjeng Nabi ing min ahkami saking bab hukum iku la yusamma raden arani apa qabulu qaul nabi taklidan ing taklid li'annahu garas dunia kelakuan iku wajib apa lakhdu ngalap Laqauli kulan dawuhnya Nabi fima ing dalam barang yat guru kang nutur sapa Nabi hu ing ma baini milah kami saking hukum wala midkur senajan arah nyebut sapa Nabi dalil dalikal hukmi ing dalile mengkono hukum dan urutane kelakuan ku kama teman-teman teman-teman wis tetap apa dalil ala qabul ya qaulihi ing ngadase wajib nrimo dawuhnya Nabi ani ngarepaken sapa ingsun al mukjizata ing mukjizat dalatah kang ngeduaken ala risalatihi ngatasi
kerasulane Nabi. Taklid itu ya, apa yang dinamakan taklid? Taklid itu adalah menerima pendapat orang lain yang berpendapat, artinya menerima pendapat orang lain yang tanpa hujjah. Di mana orang lain yang punya pendapat itu menyebutkan hujjahnya, argumentasinya. Di guru. Jadi menurut definisi ini, pendapat ini, taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa hujjah. Jadi kalau ada orang menerima pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hukum-hukum yang disebutkan oleh Nabi, itu bukan taklid. Padahal ikut juga, sama-sama ikut juga kepada Nabi. Kenapa tidak disebut taklid? Karena memang wajib mengambil itu, mengamalkan, harus amalkan dawuh Nabi di dalam apapun, hukum apapun yang disebut Nabi harus diterima, meskipun Nabi tidak menyebutkan dalil hukum itu, dalilnya hukum itu. Kenapa wajib? Karena sudah resmi, sudah positif, ada dalil yang menunjukkan wajib menerima, wajib mengambil, mengamalkan sabda Nabi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah mukjizat. Yang mana mukjizat itu pengertiannya adalah memberi pengertian bahwa Nabi itu Rasul. Jadi yang disampaikan oleh Nabi adalah risalah, adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Aminhum, dan iku setengah saking ulama. Man utai wong kala kang dawuh sapa man, at-taqlidu te kang aran taklid. Iku qabulu qaulil qaili. Nerima pengucap yang kang ngucap. Wa anta hal te sira iku la tadri. Ora weruh sira min aina qalahu. Saking endi ngucap sapa qail hu ing qaul. Ela ta'ala mutu sira weruh sira ma'khadha dzalikal qauli. Nggon ngalapi mengkono-kono pendapat an qailihi saking wong kang ngucap qaul. Di antara ulama ada yang berpendapat begini, bahwa taklid itu adalah mengambil pendapat orang, sedangkan Anda yang mengambil pendapat orang itu tidak tahu dari mana orang itu berani ngomong itu, apa dalilnya. Artinya apa? Artinya kamu tidak tahu sumber ucapan itu, pendapat itu bersumber dari mana. Fayang bulna mongko lamun dawu sapa gitu. Dawu inna nabiyya nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi. Iku yaqulu dawu sapa nabi bil qiyas iklan qiyas. Ayat jeta itu tegese ijtihad sapa nabi. Walaqad surulan arah ngalap cukup sepoknya Nabi ala wahyu ngatasi wahyu. Upai juzu mongkonang apa yusamma yaitu dan arani apa qabul qaulihi nerimo dawe kanjeng Nabi diarani taklidan ing taklid ihtimal ya yakuna karena ana kemungkinan yen ta ana apa pokoknya Nabi iku kala hadza punya Nabi ing qaul an ijtihadin saking ijtihad. Apabila kita mengikuti pendapat ayin jarain ala qauli,
Apabila kita mengikuti pendapat bahwa Nabi SAW itu bisa jadi berpendapat dengan qiyas, pakai logika itu pakai ijtihad. Pokoknya selain Quran, hadis itu namanya qiyas. Selain Quran, hadis, ijma itu namanya qiyas, atau itu namanya adalah ijtihad. Kalau Rasulullah itu kita berpendapat bisa jadi berijtihad, bukan langsung wahyu, bukan semuanya wahyu. Tidak membatasi diri pada wahyu, hanya Nabi bisa saja berijtihad. Maka mengikuti pendapat Nabi itu boleh juga dikatakan taklid. Maka dikatakan taklid. Karena ada kemungkinan Nabi mengatakan ini itu hasil ijtihad. Nabi berhasil ijtihad, bukan hasil wahyu. Wa yang qulna lam nda sebagai kita in laut ini kanya Nabi gola ijtihad itu ara ijtihad sapa Nabi. Wa inna ma yaqulu aing bestani da sapa Nabi an wahyin saking wahyu. Naquli karena dari Allah Ta'ala. Dawi Allah Ta'ala. Ama yang yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Orang ngucap orang dawuh sapa Nabi anil hawa saking hawa. In huwa arana utawi dawi kanya Nabi illa wahyun. Angin iku wahyu yuha kang den wahyu akan wahyu. Falaisa mangkara den arani ya qabulu qaulihi nerimo dawinya Nabi ora diarani taklidan ing taklid liisnadihi ada saya listinadi liisnadihi kapi taan lala sawab lala listinadihi karena tetanggenane kanjeng Nabi ilal wahyi maring wahyu ilal wahyi maring wahyu ya. Apabila kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu bisa jadi berijtihad. Nabi berijtihad. Tidak selalu ikut wahyu. Bisa jadi Nabi berijtihad. Ada ulama yang mengatakan begitu. Nabi bisa berijtihad. Bisa jadi berijtihad. Tidak bisa ya. Tidak pernah. Apabila kita mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah ijtihad, tidak pernah pakai qiyas, tidak pernah berijtihad. Yang diucapkan Nabi hanya dari wahyu, semuanya. Kalau ikut itu, kita pendapat itu yang kita ikuti. Itu terlalu belas ya.